Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita tetap di dalam keadaan sehat walafiat, ya, keluarga semuanya pada sehat mudah-mudahan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mungkin pertemuan yang ke-8 dalam kuliah ya. Tapi pada langkah kegiatan adalah ke-9. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang komunikasi kerja ya, bagaimana komunikasi kerja dilakukan di organisasi atau perusahaan ya. Saya ingin menghangatkan suasana kita supaya ada komunikasi di antara kita, bahwa komunikasi itu sangat penting dilakukan di perusahaan atau di organisasi. Hal ini tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa komunikasi sangat penting. Karena ya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Untuk itu saya ingin semua berpendapat bahwa apa sih komunikasi itu, kemudian kenapa begitu pentingnya, dan bagaimana aluran komunikasi gitu ya. Jadi kepada siapa saja dalam perusahaan harus kita adakan komunikasi. Ya biasanya ini yang muncul Bu Esti yang paling dulu ya. Bu Esti, bagaimana peran fungsi atau pentingnya komunikasi dalam perusahaan atau organisasi? Silakan Bu Esti. Komunikasi tentunya sangat penting ya Kak, mendasari setiap aktivitas dalam perusahaan. Komunikasi kan penyampaian informasi ya Kak dari satu pihak ke pihak lainnya dengan berbagai cara begitu ya. Jadi sangat penting bagaimana informasi tersebut bisa diterima dengan benar sehingga persepsi yang ditimbulkan juga benar. Begitu barangkali Pak. Oke, terima kasih Bu Esti ya. Kemudian yang muncul kedua Bu Nepi ya. Silakan Bu Nepi. Iya Pak, Ya, beda jauh sebenarnya sama Bu Esti. Kalau komunikasi itu memang penting sih Pak di tempat kerja. Nah, itu dampaknya kan sebenarnya supaya memang tidak ada perbedaan persepsi ketika ada tugas dari atasan itu, supaya nyampe ke bawahnya tuh sama gitu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi ketika ada peralihan tugas dan segala macam, itu akan berdampak sama kerjanya kalau misalnya tidak ada komunikasi gitu Pak. Iya, terima kasih. Kalau Ibu. dari saya. Oke ya, banyak. Ya silakan Bu Lia. Bu Lia. Baik Pak. Mohon maaf suaranya lagi sakit tenggorokan. Sama Bu Lia. Baik. Sama mungkin ya Pak ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nevi dan Bu Esti, komunikasi memang suatu kegiatan yang memang sangat perlu dan penting, apalagi dalam dunia pekerjaan gitu ya, apalagi dalam mengkoordinasikan setiap pekerjaan. Karena kalau misalnya komunikasi di antara pegawai tidak baik, tentunya dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi itu tidak akan optimal dalam pencapaiannya. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Alpatan, mangga silakan. Pak Alpatan, mangga silakan. Menurut saya komunikasi itu hal yang paling mendasar gitu di perusahaan, karena memang mobilitas perusahaan itu kan dijalankan oleh lebih dari satu individu gitu. Dan semuanya harus bersinergi, bekerja sama untuk mencapai satu goals yang sudah ditetapkan. Jadi ya di situ ya harus ada komunikasi supaya bisa selaras gitu. Karena kalau misalnya komunikasi nggak jalan, yang satu memilih jalan A, yang satu memilih jalan B, dan ujung-ujungnya nggak ketemu gitu. Jadi ya itu penting banget sih untuk perusahaan. Paling itu dari saya Pak.
Oke. Cukup. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi memang disampaikan begitu pentingnya, urgennya komunikasi. Jelas apa yang dimaksud oleh perusahaan ya, yang perlu disampaikan kepada bawahan atau manajer, tentunya harus informasi yang tepat. Namun ada komunikasi alur-alur komunikasi ini tentunya ada yang komunikasinya horizontal, vertikal, dan ada lagi yang ada 4 alur komunikasi yang nanti akan saya jelaskan, kita bahas di sini ya. Kalau komunikasinya tidak jelas apa yang disampaikan atau yang penerima maupun yang mengirim tidak sinkron, itu akan berbahaya ya. Apa yang kita perintahkan atau apa yang dimohonkan oleh perusahaan tentunya tidak akan nyambung. Baik, kita lihat ya, selain pendapat-pendapat kita sepakat bahwa komunikasi itu penting baik dalam organisasi maupun perusahaan. Kita lihat menurut teori ya, itu pendapat kita masing-masing. Nah, ini ya, kita membangun komunikasi dalam manajemen kinerja. Nah, ini ada penjelasan kenapa komunikasi sangat penting. Di sini jelaskan bahwa yang pertama, bahwa kondisi yang efektif dapat menimbulkan perubahan dalam tujuan dan tugas. Jelas ya, apa yang kita sampaikan. Kalau komunikasi baik, tentunya akan memberikan perubahan. Bila ada kesalahan dan sebagainya, kemudian dikomunikasi, tentunya ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Nah, untuk itu komunikasi perlu dijalankan supaya efektif dalam melaksanakan tugas. Kemudian menjamin bahwa setiap orang mendapatkan yang akurat, itu akan lebih cepat mencapai kinerja yang baik. Karena sudah jelas apa yang diinfokan itu, kita tinggal melakukannya. Nah, kemudian di sini membangun komunikasi kerja. Ini harus saling bertukar informasi, baik dari atasan yang pertama mengirimkan informasi, bawahan juga ya. Kalau memang ada kesulitan atau mungkin perlu apa-apa yang mendukung tentang kinerja, tentunya harus disampaikan. Tidak diam, kita paksakan saja melakukan sendiri. Ya, kesulitan mungkin perlu penambahan alat bantu ya untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk mendukung pekerjaan. Jika tidak ada komunikasi antara bawahan dan atasan, ini akan menjadi bahaya dan akan mengganggu hasil kerja kita atau prestasi kerja kita. Jadi apa yang diinformasikan ya untuk karyawan yang perlunya harus dipertanggungjawabkan oleh karyawan, dan apa yang dibutuhkan oleh karyawan ini yang perlu untuk menyelesaikan itu ya. Jadi apa yang diinformasikan, alat apa yang perlu diperlukan, ini penting sehingga penyampaian komunikasi perlu dilakukan. Nah, inilah bahan-bahan kerja, bahan-bahan yang harus dilakukan, yang perlu dikomunikasikan ya. Di antaranya untuk mengukur kepastian kerja itu adalah dilihat dari outputnya, yaitu ini produksi dan pemenuhan waktu, pesanan tugas dan sebagainya. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Ini bahan-bahan yang perlu kita lakukan. Kemudian kualitas produk, ya, bagaimana mengkomunikasikan layanan lah, jumlah ya produk, kemudian konsumen dan karyawan, ini yang perlu dikomunikasikan. Kemudian produktivitas, ya, output per karyawan. Berapa nilai karyawan, nilai tambah karyawan dalam menghasilkan produk ya. Jangan-jangan kurang dari standar ya, atau mungkin lebih. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Kemudian dengan komunikasi ada pemanfaatan dan prosedur kerja. Ya, ini harus dilakukan ya. Bagaimana prosedur kerjanya? Kemudian kualitas dan keamanan kerja. Bagaimana kualitas keamanan kerja untuk mendukung kelancaran produktivitas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hubungan karyawan ya. Ini tentunya harus dibangun ya. Ini sehubungan dengan komunikasi ya. Kemudian pengendalian anggaran biaya. Ini juga lebih penting ya. Tidak ada evaluasi, tidak ada alat kontrol ya. Dalam pelaksanaan tentunya akan menjadikan biaya itu akan membengkak. Untuk itu
bahan-bahan ini yang akan menjadi bahan komunikasi dalam organisasi. Kemudian pengendalian sumber daya, ya jelas ya, sumber daya baik sumber daya manusia atau sumber daya bahan ya perlu menjadi alat kontrol dan perlu kita identifikasi, perlu menjadi data, dokumen, sehingga sumber daya yang ada tidak melebihi kapasitas atau mungkin kurang ya, sumber daya yang ada memiliki kekurangan, ini perlu dikomunikasikan. Kemudian pengembangan kinerja, ya di sini untuk membangkitkan semangat kerja, motivasi kerja atau pengetahuan kerja, tentunya harus ada pelatihan program peningkatan kerja. Nah, inilah bahan-bahan yang perlu dikomunikasikan. Jika hal ini yang menjadi bahan garapan di organisasi atau perusahaan, tidak ada komunikasi, tentunya akan menjadi masalah ya dari perusahaan, terutama kualitas atau keuntungan dari perusahaan sendiri. Nah, komunikasi tadi udah disampaikan dari teman-teman ya. Jadi di antaranya penyampaian atau transfer informasi ya dari seseorang ke orang lain ya, dari atas dari bawah dari ke atas, atau dari teman kerja yang sejajar ya dengan kita. Itulah komunikasi. Kemudian pengertian lain, suatu perpindahan informasi dari seorang ke orang lain ya melalui isyarat-isyarat ya. Ya isyarat-isyarat pakai bahasa, kemudian tanda-tanda ya simbol ya, alat tulis, kemudian simbol-simbol bahasa yang digunakan dari berbagai negara ya, kita dengan bahasa-bahasa Indonesia, mungkin dengan menggunakan bahasa Inggris atau bukan bahasa yang lain ya, bahasa-bahasa IT yang kita sudah paham. Kemudian tentunya dalam pola itu, maka apapun bentuknya dan jenisnya suatu koordinasi akan berjalan dengan baik jika komunikasi itu juga berjalan dengan baik ya. Nah, ini antara hubungan ya rangkaian komunikasi dalam penyampaian konsep ya. Di antaranya di sini ada manajer yang membuat aksi dalam suatu melakukan pekerjaan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, di antaranya memiliki fungsi perencanaan atau planning, organizing ya, terus pengaturan staf ya, pengorganisasian juga ya, pengaturan staf, leading pengarahan, kemudian pengendalian ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh perlu dikomunikasikan ya, sehingga alat yang digunakan dalam penyampaian itu tentunya komunikasi ya, dan nanti akan sampai kepada warga atau anggota organisasi dalam hal ini. Jadi dalam hal ini sudah jelas sekali bahwa apa yang direncanakan ya, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan dan pengendalian harus dikomunikasikan dengan karyawan ya. Kemudian di sini ada komunikasi manajemen ya. Nah, di sini ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah ya, down communication. Yaitu informasi yang disampaikan melalui aliran dari atasan ke bawahan kita ya. Itu ya dari jabatan atau kewenangan yang dari atas dari bawah. Kemudian komunikasi horizontal ya, yaitu komunikasi antar departemen ya, antar departemen dengan departemen dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Kemudian yang ketiga ada disebut komunikasi atas, yaitu ada kebalikan dari tadi komunikasi ke bawah ya. Nah, ini biasanya yaitu kalau ada komunikasi ke atas biasanya bergerak lamban karena berkomunikasi biasanya tersaring oleh setiap tingkatan staf ya. Jadi harus melalui tahapan gitu ya. Tahapan ke atasan. Jadi kita kalau menuju ke manajer mungkin ada yang harus dilalui dulu ya. Tahapan-tahapannya. Nah, ini akan menjadi lambat sebetulnya kalau dari karyawan ingin sampai ke manajer, memerlukan waktu yang lama ya. Kemudian ada komunikasi
diagonal. Nah, ini yang jarang digunakan ya. Nah, ini komunikasi diagonal itu komunikasi yang bebas. Jadi kemana saja menghubungi hubungannya dengan berbagai posisi ya kalau diagonal. Nah, ini mungkin perusahaan-perusahaan yang cukup berani untuk membuka komunikasi. Jadi karyawan yang ingin berkomunikasi dengan manajer tidak harus melalui dengan atasan langsung ya. Dia langsung bisa ke manajer. Atau manajer satu dengan manajer satu yang lain juga ke komisaris dan selanjutnya ke sana. Tidak perlu melalui atasan langsung. Nah, ini yang jarang digunakan oleh perusahaan. Yang jelas mungkin ada 3 ya. Ke atas, ke bawah, dan horizontal ya. Horizontal bisa jadi dengan teman kerja kita, komunikasi yang dilakukan dengan jabatan yang sejajar ya. Nah, kalau diagonal tidak, ini zigzag ya. Komunikasi zigzag artinya komunikasi dengan berbagai arah ya gitu. Jadi jarang digunakan oleh perusahaan seperti ini ya karena mungkin berhubungan dengan etika ya. Tapi sebetulnya kalau perusahaan ingin membuka selebar-lebar untuk keberhasilan supaya cepat informasi ya, hasil evaluasi, hasil keberhasilan dan sebagainya, cepat informasi, tidak melalui lagi atasan ya. Ya, tapi itu balik lagi kepada kita bahwa etika di kita sangat dijunjung tinggi ya. Nah, sehingga penanganan terutama ya masalah ya, masukan karena ketakutan dari atasan langsung, tentunya ini untuk komunikasi diagonal jarang digunakan. Nah, ini proses dan bentuk komunikasi yang jelas ya, manajer dan persepsi dari seorang penerima ya, tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa hal ya, terutama bagaimana menangkap sinyal-sinyal informasi ya. Ini yang diberikan oleh message ya, kemudian persepsinya kumaha ya, dari isyarat, tanda, simbol yang diterima oleh penerima tentunya berbagai persepsi yang berbeda ya. Tapi insya Allah kalau kita menerima informasi yang jelas, yang akurat, dan kita bisa melakukannya, pasti akan dapat diterima. Tapi kalau misalnya manajernya juga menyampaikan tidak jelas, tidak akurat, tentu yang menerima persepsinya berbeda-beda. Ini harus dihindari ya. Nah, bentuk komunikasi ini ya ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung ya. Komunikasi langsung ya menggunakan oral kita, bahasa kita ya. Nah, komunikasi langsung lebih cepat ya karena kalau tidak paham, tidak mengerti tentunya akan langsung ditanggapi. Kalau kita melalui ya bentuk tertulis tentunya akan panjang dan memiliki keterbatasan ya sehingga tidak mudah untuk membahas apa yang menjadi permasalahan. Nah, kita lihat situasi, walaupun ini komunikasi secara tidak langsung atau tertulis, ya ini digunakan jika keadaan darurat ya, kita tidak bisa langsung karena ada pekerjaan lain atau tugas lain, bisa disampaikan secara tertulis. Tapi komunikasi lisan, nah ini digunakan jika memang ada luang dan waktu ya, dan ini lebih bagus digunakan dibanding dengan komunikasi secara tertulis. Sekarang banyak ya, email, kemudian WA dan sebagainya sudah mudah ya untuk mengirimkan secara tertulis. Tapi kalau kita membahas sesuatu ini hanya secara tulis itu mungkin ada informasi atau kebijakan bisa disampaikan secara tulis. Tapi kalau masalah-masalah yang ada dalam perusahaan ya, dalam organisasi tentunya alangkah baiknya kita menggunakan komunikasi langsung ya secara pelebah. Ya, saya kira ini hanya proses komunikasi ya dari komunikator, kemudian tanda-tanda atau penyandian ya, kemudian pesan dan perantara ya, kemudian menguraikan ya apa yang dipahami ya, apa yang dipahami dari informasi itu yang diterima oleh penerima ya, kemudian tentunya setelah dipahami tentunya ada feedback ya, balikan bagaimana informasi yang dipahami itu bisa kembali lagi dipertanggungjawabkan kepada komunikator atau dalam ini bisa jadi
manajer ya. Nah, ini ada kaidah 5 dalam komunikasi organisasi ya. Ini ada prinsip-prinsip ya. Yang pertama adalah menerima. Nah, ini komunikasi apapun yang disampaikan, pahit manisnya informasi, ya ringan beratnya, tentunya yang pertama kita harus menggunakan prinsip menerima. Ya. Kemudian yang kedua, memahami. Informasi yang diberikan, yang diterima oleh kita, tentunya harus dipahami. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menyambut baik. Ya. Jadi kita ketika akan mendapat informasi, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, ya, dan menyambut dengan baik informasi. Kemudian menggunakan apa yang diinformasikan, ya, apabila perlu melakukan suatu tindakan, tentunya harus digunakan. Kemudian yang kelima yaitu memberikan balikan, feedback, ya. Setelah kita menerima, melakukannya, tentunya kita sebagai pekerja tentunya harus melaporkan apa yang kita lakukan. Jika 5 hal ini sampai di antara komunikan dan komunikator, maka akan terjadilah komunikasi yang efektif. Nah, di sini ada beberapa tipe ya gaya manajerial dalam komunikasi. Yang pertama, tipe A. Bagaimana tipe A? Yaitu para manajer tidak menggunakan pendekatan pembukaan dari atau balikan. Manajer semacam ini tidak bersedia memperluas wilayah pengetahuan mereka sendiri atau pengetahuan orang lain. Nah, dalam hal ini tentunya kewenangan segala sesuatu tidak memberikan kesempatan kepada para karyawan ya. Jadi sifat otoriter gaya manajerial ini tentunya kurang bagus digunakan ya. Kemudian tipe B. Ya. Gaya manajerial tipe B berusaha membina hubungan baik dengan staf bawahan, tetapi tidak mampu mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Nah, ini juga kurang baik ya. Jadi silakan nanti jika Anda memiliki manajer atau pemimpin, coba masuknya ke tipe mana ya. Dia bisa ya menjalin hubungan dengan bawahan, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri kepada staf ya. Ini juga hanya kurang baik ya. Tapi ya bagaimana karakter dan sifat dari seseorang. Kemudian tipe C. Nah, tipe C adalah para manajer hanya menghargai gagasan dan pendapatnya sendiri dan bukan gagasan serta pendapat orang lain. Nah, ini nih tipe C ya. Jadi dia sendiri yang merasa lebih, merasa punya kemampuan lebih, tapi tidak menghargai bawahan yang tentunya memiliki kemampuan atau informasi untuk kemajuan itu ya. Jadi tidak digunakan, ini kurang baik. Kemudian tipe D ya. Pada tipe ini menunjukkan gaya komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu gaya yang menyeimbangkan antara pembukaan dan balikan. Ya, orang yang efektif dalam komunikasi antar pribadi karena mampu mengembangkan komunikasi antar pribadi dengan sikap pembukaan atau expose ya dan balikan. Nah, ini kayaknya tipe D cukup baik digunakan, tapi itu balik ke kita ya. Apa kita memiliki karakter mana? Karena seorang pemimpin tentunya tidak serta-merta sama. Dia memiliki karakter yang berbeda ya. Kita yang merasakan sebagai stafnya atau pegawainya bagaimana tipe itu sebagai gaya dari seorang manajer. Kita tinggal mengamati ya. Manajer kita memiliki sifat apa ini ya. Maka A, B, C atau D. Nah, tentunya buat pembelajaran buat kita ya. Dalam hal ini menurut teori tipe D lah yang lebih baik. Nah, Ibu Bapak silakan ya kita gunakan. Tapi sebetulnya tergantung situasi ya. Tipe mana yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana kita tinggal. Itu yang lebih penting karena tidak selamanya kita bisa demokratis ya, tentu bisa otoriter perlu dilakukan. Kita harus mengganti suasana.
Karena bisa jadi kalau kita terlalu membuka peluang pada mereka, tentu bisa jadi kelalaian ya. Kita tidak ditegur mereka. Nah, jadi suatu saat kita sifat otoriter kita juga perlu masuk. Ini bidang komunikasi, bagaimana hambatan komunikasi terjadi ya. Ini diantaranya kesenjangan antara kerangka acuan pikir, ya, mendengar efektif, kata akhir nilai, kredibilitas sumber, masalah semantik, ya, makna kata semantik, penyaringan ini yang akan menjadi masalah buat kita. Tapi pada intinya masalah-masalah atau kesenjangan komunikasi ini adalah bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan terhadap komunikan, ya, yang menerima tentunya harus diterima dengan baik dan disampaikan dengan baik. Tentunya tidak akan menjadi hambatan, ya, hambatan bahasa, karena tidak semua orang bisa lancar menggunakan bahasa komunikasi, ya. Tentunya ada yang orang bekerjanya baik, ya, pokoknya apapun dikerjakan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Tapi ketika mengkomunikasikan dengan orang lain tidak mampu. Nah, ini juga harus perlu latihan bagaimana mengkomunikasikan, ya, semua pekerjaan kita. Kemudian efektif komunikasi kerja. Yang pertama di sini katanya bahwa perlu menjadi dasar apa yang disampaikan itu, apakah dalam bentuk lisan maupun tertulis, ya, harus merupakan suatu instruksi atau ajakan yang jelas, ya. Kedua, bahwa siap dengan pemahaman terhadap apa yang akan dikomunikasikan oleh orang lain kepadanya. Ini yang kedua untuk mengatur komunikasi, ya. Kemudian bahwa dalam laporan balikan kerja atau mengonsolidasikan semua laporan manual atau laporan komputerisasi yang sesuai dengan masing-masing manajer, setiap faktor yang penting yang utama harus ditinjau manajer dalam laporan tersebut. Dalam arti harus ketelitian dalam bentuk laporan, ya. Kemudian laporan pengecualian kinerja. Ini ada pengecualian dalam laporan, ya. Yaitu melakukan pengecualian positif dan negatif dari laporan balikan kinerja. Bagaimana mensikapi itu? Kemudian yang ketiga, laporan manajemen kinerja yang dimaksudkan untuk membantu manajer senior mengelola bawahan. Bagaimana mengelola seorang penyelia, ya, manajer dan direktur untuk saling bekerja sama membantu dalam sebuah tim, ya, yang sudah sepakat dari awal membangun komitmen dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian pemanfaatan balikan, ya. Nah, ini yang pertama, ini yang bagi pesannya sudah diterima dan menghasilkan tambahan yang diinginkan atau tidak, ya, terutama yang berbasis tatap muka. Kemudian memelihara empati, ya, kita harus memiliki empati kepada siapapun yang menyampaikan komunikasi, informasi. Jadi kita harus diungkapkan dalam perasaan kita bahwa apa yang disampaikan itu penting dan kita harus menghargai kepada manajer atau siapapun atas kita yang menyampaikan informasi tersebut, ya. Kemudian pengulangan, tentunya informasi, tugas-tugas, tentunya sebaiknya ada pengulangan untuk menghindari kesalahpahaman dari penerima informasi itu, ya. Nah, itu barangkali Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan, ya. Barangkali kita lebih kepada komunikasi, banyak kesempatan, ya, saya menguraikan hanya pentingnya komunikasi ini, bahwa tadi sudah diinformasikan komunikasi sangat penting untuk mengomunikasikan apa yang disampaikan, ya, dan harus menerima apa yang menjadi tugas kita. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan bertanya, ya, terutama hubungannya dengan
tugas kita ya. Karena kadang-kadang maaf secara psikologis kita suka malu untuk menyampaikan informasi. Kita takut atau kurang pede dalam menyampaikan informasi. Tentunya itu adalah suatu penyakit psikologis kita ya. Kita kalau belajar dari sejak ST tidak bisa berbicara sampai mahasiswa, yaitu karena kita tidak terlatih sehingga terbawa kepada pekerjaan. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Kita apa yang tadi disampaikan tentunya mungkin ada kekurangan dan banyak yang perlu ditanyakan, silakan. Kita sharing saja di sana. Cukup, jelas, Bu Esti. Ini rajin sekali Bu Esti nih. Apa yang diinikan komunikasi? Gimana komunikasi di sekolah Bu Esti itu di perusahaan Bu Esti? Sekolah Pak. Di sekolah sama dengan saya ya. Ya itu ini ya maaf ya saya menyampaikan bahwa di sekolah tentunya saya yakin di Bu Esti juga ada permasalahan di sekolah ya. Biasanya ada blok ya. Ada blok kiri dan blok kanan. Ada blok yang setuju kepada pimpinan dan mengikuti, dan blok penentang dan malas ya. Biasanya ada blok-blok itu. Nah, saya yakin ini kesalahan adalah dari pimpinan. Terdapatnya blok itu adalah yakin saya kesalahan kepemimpinan. Kebijakan yang tidak seimbang dan tidak adil ya. Mungkin Ibu Esti tidak ada masalah, tidak ada blok kiri kanan. Kalau untuk komunikasi mungkin tetap ada ini ya Pak ya. Cocok tidak cocoknya pasti ada ya Pak ya. Seperti itu. Ada sih Pak mungkin yang seperti itu tetap ada, tapi kalau bekerja mungkin ya profesional saja ya Pak. Oke. Pak mau bertanya Pak. Oke, siap. Kalau tadi kan ada pengulangan informasi Pak ya. Iya. Kalau pengulangan informasi itu apakah bentuknya tuh harus berbeda supaya informasi sampai, kan sebelumnya sudah pernah disampaikan, mungkin dianggap belum terlalu efektif. Apakah bentuk penyampaian informasinya harus diubah atau hanya sekedar ya diulang saja informasinya? Ya, saya kira untuk menegaskan ya, bahwa informasi itu benar, gitu ya. Jadi itu tergantung kepada kebutuhan, ya. Barangkali informasi yang disampaikan kurang jelas, karena bisa jadi penerimanya nih. Kalau kita ragu-ragu, ya perlu kontrol. Ini yang kemarin yang disampaikan ini gimana dilakukan? Ini sebetulnya seperti ini. Nah itu ya. Jadi itu tergantung pada kebutuhan ya. Perlu Pak mengadakan pengulangan atau tidak. Ini hanya sebagai kontrol mungkin ya. Dan kita yakin bahwa mungkin ini ada orang ini perlu diulang. Karena ketika kita sampaikan informasi, dia tidak memperhatikan. Itu mengecek saya. Ibu tahu nggak ini? Kemarin harus dikumpulkan hari ini tugas. Nah kadang-kadang, oh gitu Bu. Nah itu karena ketika kita menyampaikan informasi mungkin dia ngobrol. Itu pengulangan begitu maksudnya Bu Esti. Ya. Oke, tadi saya berulang bahwa sekali lagi di sekolah termasuk saya rasakan bahwa yang menjadikan blok-blok itu bukan guru ya. Dan suka dan tidak suka itu tentu ya, tentu. Namun yang jelas bagaimana seorang kepala sekolah di sekolah bisa menciptakan keramahan ya, kemudian memahami karakter masing-masing ya. Karena kita harus menyadarkan bahwa kepala sekolah adalah sebagai pelaksana. Tentunya juga harus menyadari bahwa seharusnya adalah yang harus di atas itu bukan kepala sekolah, tapi guru. Ya, guru harus dilihat kebutuhannya, keperluannya, ketenangannya, ya, kepuasannya. Itu sebetulnya bukan kepala sekolah yang di atas harusnya. Ya. Nah, itu yang saya rasakan dan saya gunakan sekarang. Alhamdulillah saya menghadapi sekolah yang di tengahnya begitu banyak masalah ya, terutama antar teman dan teman ya. Dan ternyata yang saya amati yaitu kesalahan dari kepala sekolah ya. Ya mudah-mudahan di Bu Esti itu enggak seperti itu. Tapi silakan, ada perbedaan kepala sekolah ini dan ini tentunya kebijakan. Dan tadi sudah disampaikan di atas yaitu sehubung dengan gaya manajerial ya. Itu Bu Esti.
Yang lain, coba yang lain. Saya, Pak, Boleh, silakan. kalau di perusahaan saya tuh ada gapnya antara pegawai lama sama pegawai baru. Iya, Eh, yakin. Gini Pak, jadi saya ada direktur baru ya, baru tahun kemarin dia direktur operasional. Dia itu Ini siapa yang bicara, Nevi atau siapa? Yuli? Ya, Nevi Pak. Nevi. Oke, Bu Nevi ya. Soalnya nggak dibuka ya videonya. Silakan. Soalnya kultur di perusahaan dia yang lama dia bawa ke perusahaan. Padahal kan seperti itu nggak bisa ya Pak, maksudnya kultur tiap perusahaan itu beda. Nah, terus habis itu pegawai baru ini rata-rata dari perusahaan dia yang lama dia tarik nih ke perusahaan kita. Nah, pegawainya ya. Ya, jadi akhirnya antara komunikasi, kepercayaan itu semua kelihatan Pak, ada gap antara pegawai lama dan pegawai baru. Nah, akhirnya mulai pegawai lama tuh mulai merasakan ketidaknyamanan ketika mereka menyampaikan pendapat, mengerjakan pekerjaan sudah sesuai dengan pekerjaannya, tapi apresiasi terhadap pegawai baru dan pegawai lama beda. Gitu ya. Lama-lama yang awalnya kita menganggap awalnya di perusahaan tuh memang kita di perusahaan tuh ngerasa ini perusahaan kekeluargaan banget gitu Pak. Kita loyalitas banget terhadap perusahaan, tapi direktur baru muncul, terus kebijakannya malah lebih banyak dari komunikasi, dari cara pembelaan pun lebih menguntungkan pegawai baru, akhirnya mulai mengikis pegawai lama, rata-rata sudah mulai banyak yang resign gitu Pak. Kecewaan terhadap kepemimpinan ini Pak gitu. Itu sih kalau di perusahaan saya sekarang Pak yang lagi dirasakan. Ya tadi kata saya menyampaikan terpecahnya suatu anggota itu sebetulnya bukan anggotanya, saya yakin ya. Tentu dari kebijakan dari pimpinan, termasuk kami dengan Bu Esti tadi sudah biasa itu di sekolah ya. Dan saya amati bahwa pimpinan yang membuat mereka terpisah, termasuk ini ya. Bahkan barangkali ini bikin konflik, jangan-jangan untuk menyingkirkan pegawai lama ya, sehingga dia merasa kuat ya didukung oleh anggotanya. Nah itu juga kita hanya perlu mengamati saja Bu Nevi ya, tapi ini untuk pelajaran buat kita. Posisi kita tidak bisa merubah suatu kebijakan seandainya kita tidak dipungut. Namun ini pelajaran buat Bu Nevi. Kemanapun kita sebelum melakukan apa, ya kita bangun komitmen, ya. Seperti kami punten di Bu Nevi, sekarang saya memegang 2 sekolah Bu Nevi ya, sebagai PLT dan kepala sekolah ya. Nah, bagaimana kita menyatukan dulu komitmen? Saya kumpulkan dulu pegawai tata usaha ya. Terus terangkan kita ini begini-begini, kita ayo kerjasama dengan kita kumpulkan pegawai lapangan ya, di sekolah ada pegawai lapangan. Kumpulkan, tolong bantu saya ini, kita sama-sama. Saya tidak akan berhasil tanpa bantuan Anda. PKS sama ya. Kalau di sekolah ada wakil kepala sekolah, ada 4 biasanya ya. Kemudian dipanggil ya. Tolong Bapak Ibu, saya di sini bertugas karena SK saya begini. Tolong ayo kita kerjasama, sama-sama melakukan pekerjaan ini. Kemudian baru ke guru-guru semuanya. Nah, seperti itu Bu Nevi, seharusnya manajer itu ada sosialisasi dulu ya. Mungkin ada perwakilan pekerjaan, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama. Nah ini kelihatannya nggak seperti itu ya. Nah makanya dalam hal ini kita di sini harus belajar seperti itu ya. Ibu Nevi nanti kita doakan sama-sama seandainya menjadi manajer, tolong komunikasi dengan anak buah, siapa yang dianggap lebih memiliki kemampuan atau staf kita yang menjadi perwakilan mereka. Karena tidak mungkin misalnya pekerja yang ribuan atau di atas 100 kita komunikasi. Ambillah orang-orang yang bisa mewakili kita. Tolong bantu kita ya. Yuk kita kerjasama. Apapun ada masukan-masukan, tolong silakan sampaikan kepada saya. Itu akan lebih nyaman. Saya buktikan sekarang ya Bu Nevi, ya, saya memegang 2 sekolah, permasalahannya sama itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini
kita mengatasi segala masalah.